Mohon maaf ya, aku baru bisa nongol kali ini karena maklumlah namanya emak-emak, kalau lebaran kan pasti rempong ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya tetap sehat ya secara fisik, mental, dan keuangan. Sebelumnya aku ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Ada beberapa teman yang minta aku bahas mengenai cara mengatur keuangan untuk yang gajinya UMR. Untuk kita yang gaji UMR, bisa nggak sih nabung? Bisa nggak sih investasi? Bisa banget. Ini makanya aku mau kasih panduan supaya jelas ya. By the way, ada yang ingat nggak sih thread yang sempat viral tentang usia 25 tahun tuh idealnya punya apa? Yang ini nih. Nah, kalian pasti udah pernah baca ya. Kalau kalian lihat ini, gimana pendapat kalian? Merasa insecure nggak sih? Kalian terpikir nggak, mungkin nggak sih kita bisa dapat kayak gini di usia 25 tahun? Misalnya nih kalau kita masih 20 tahun, mungkin nggak sih? Sebenarnya mungkin aja ya kalau kita tahu cara mengaturnya dan kita punya bekal untuk itu. Jangan insecure ya teman-teman ya. Yakinlah selalu ada jalan. Ya mungkin nggak sebanyak itu sih pencapaiannya, tapi paling nggak bisa mencapai 30-40% kan udah bagus ya. Yuk semangat! Udah siap mau tahu caranya bisa nabung dan investasi dengan gaji UMR? Simak ya sampai tuntas. Pertama, hitung ulang kebutuhanmu. Misalnya nih, gaji kamu anggaplah 3 juta ya biar gampang ya. Terus usia kamu 20 tahun, masih single, dan kamu kos sendirian. Kebutuhan pokok kita apa aja sih? Misalnya nih, makan, ya, kos, kirim ke ortu, transport, dan komunikasi. Kalau pakaian bisa dihemat lah ya, nggak tiap bulan juga kita harus beli. Yang selalu ada tiap bulan itu yang pasti kita keluarkan adalah makan, transport, komunikasi, dan untuk bayar kos, serta kirim ke ortu. Untuk biaya komunikasi ambil aja yang basic, yang penting kita bisa telepon dan chat. Terus untuk kos dan untuk orang tua itu udah fix ya, nggak bisa diganggu gugat lagi jumlahnya. Transport umumnya kita tuh naik apa sih? Angkutan umum atau motor ya. Nah, anggap aja lah kita naik angkutan umum, jadi jumlahnya juga udah tetap ya, udah fix. Nah, yang bisa dikutak-ketik adalah makan. Nah, disinilah perannya gimana kita mengatur mindset supaya gaya hidup kita itu sesuai dengan tujuan. Kamu bisa tekan pengeluaran di sini nih, di makanan. Misalnya nih, kamu selama ini makan di kantin dan habisnya sekitar 30.000 per hari ya untuk makan siang. Terus kamu beli rokok atau kopi setiap hari, jumlahnya sekitar 20.000 rupiah. Totalnya jadi 50.000 rupiah per hari. Jadi kalau dalam 1 bulan kita kerja 22 hari, maka totalnya adalah 50.000 rupiah dikali 22 hari kerja. Jumlahnya adalah 1.100.000 rupiah. Untuk menghemat ini ya, untuk menekan pengeluaran biaya makan, kamu bisa mulai masak sendiri di rumah dan bawa bekal. Nah misalnya nih, makan malam kamu masak. Ya udah sekalian aja masaknya dilebihin, kemudian disimpan, besok dibawa untuk makan siang. Hitung-hitung misalnya dengan kamu makan siang bawa sendiri, kamu bisa hemat 10.000 rupiah per hari. Terus acara ngopi atau ngerokok dikurangin nih. Jangan sering-sering, gak usah tiap hari, misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Atau kamu bisa ganti kopi cantiknya dengan kopi buatan sendiri atau kopi tubruk ya. Bisa pakai kopi tubruk yang pahit ya, tanpa gula, itu malah lebih hemat. Nah, dengan menjarangkan rokok atau mengganti kopimu, kamu bisa menghemat nih. Berapa menghematnya? Misalnya anggap aja sehari 10.000 rupiah ya. Terus total biaya per hari jadi berapa? Jadi 30.000 rupiah ya, makan 20.000 dan rokok tadi 20.000. Jadi total sekarang berapa? 30.000 dikali 22 hari kerja ya. Totalnya adalah 660.000 rupiah. Nah, dengan demikian teman-teman bisa berhemat 1.100.000 dikurangi 660.000. Jumlah penghematan adalah sebesar 440.000 rupiah. Wah, kok harus ngirit gitu ya? Namanya kan nggak menikmati hidup. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Kamu bakal kaget loh nanti dapat berapa dari hasil tabungan atau investasi atas jumlah yang kamu hemat tadi. Memang ini butuh kemauan yang keras dan konsistensi ya. Kita harus konsisten dan harus kuat secara mental. Inilah saatnya kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa. Udah ya, tadi kan hitungan untuk penghematan gaji nih. Sekarang yuk kita coba bikin celengan. Ih, kok kayak anak kecil aja pakai celengan. Jangan remehkan kekuatan receh loh. Walaupun jumlahnya dikit ya, setiap hari kalau kita tabung terus jumlahnya nanti akan bikin kaget. Kamu bisa cek nih di video ini gimana caranya kita bisa nabung uang receh dan bisa beli emas digital.
Jadi caranya kamu bisa siapkan box ya, atau kotak atau celengan apapun, toples, semua yang ada di rumah lah, pakai aja yang ada di rumah ya. Nah, setiap hari kamu tinggal sisihkan aja uang receh kembalian, misalnya pecahan 500 dan 1000 rupiah. Atau kamu bisa menetapkan tabungan nih, tabungan harian, misalnya 5.000 rupiah. Ayo dong, harus optimis, 5.000 bisa, atau malah 10.000 ya. Ya, anggap aja lah kita agak konservatif, cuma bisa nabung 5.000 rupiah sehari, nggak apa-apa. Nah, kita buat nih semacam tabel ya, tabel kotak-kotak, nanti aku tunjukin nih. Tabel kotak-kotak, di situ kamu tulis tanggal ya per hari, terus kalau berhasil menyisihkan 5.000 rupiah, dikasih check mark nih, centang ya, atau stabilo gitu, tandain bahwa hari itu kamu sudah berhasil menyisihkan 5.000 rupiah. Atau bisa juga kamu pakai kalender ya. Nah, kalau pakai kalender kita tinggal tandain aja nih di tanggal yang kita berhasil sisihkan 5.000. Jadi kalau kita mandangin kalender nih, wah seneng banget, bikin puas gitu ya. Oke, dengan sistem celengan ini, anggap aja kita bisa sisihkan 5.000 rupiah per hari selama 30 hari penuh ya. Jadi berapa nih yang berhasil kita tabung sebulan? 5.000 dikali 30 hari. Jadi total adalah 150.000 rupiah. Total tabungan kita jadi berapa dong selama sebulan? Tadi kita bisa hemat berapa teman-teman? 440.000 rupiah ya. 440.000 rupiah ditambah 150.000, totalnya jadi 590.000 rupiah. Oke, banyak ya. Nah, kalau kita lihat angka 590.000 ini kok kayaknya gede banget kalau disisihkan satu kali jadi gitu ya, 590. Wah, gede banget dengan gaji UMR 3 juta gitu kan. Tapi kalau kita sisihkan dengan cara yang tadi aku sebutin, nggak akan berasa. Sekarang kita apakan nih uang 590.000 itu? Kita investasikan dong. Usia kamu sekarang berapa? Misalnya 20 tahun ya. Target kamu tadi usia 25 tahun, bisa dapat apa nih ya? Karena kamu masih pemula dan kita targetnya itu 5 tahun ke bawah, kita bisa pakai investasi yang jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek itu 1 sampai 2 tahun, jangka menengah 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Karena kita pakai jangka pendek dan jangka menengah, kita akan investasikan di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Nah, kita pilih nih misalnya ya, kita bisa pakai bibit. Oke, kamu bisa coba bibit nih, karena apps-nya ini gampang banget buat kamu yang masih pemula. Atau kalau kamu sudah pinter ya, sudah banyak belajar, kamu bisa coba yang Bareksa ya. Ini aku bantu hitungkan, berapa sih yang bisa kamu dapat kalau kamu investasi 590.000 rupiah per hari. Kalau seandainya kamu investasikan di reksadana pasar uang ya, setiap bulan sebesar 590.000 rupiah tadi, selama 5 tahun rutin ya, konsisten, nggak ada bolong sama sekali, sampai usia kamu 25, apa yang terjadi? Asumsi nih, tingkat pengembalian reksadana pasar uang 5,5% per tahun. Nabung rutin per bulan 590.000 tanpa bolong satu kali pun. Ini aku bantu hitung pakai financial calculator. Nah, ini dia kalkulatornya ya. Nah, pas usia kamu 25 tahun atau 5 tahun lagi, kamu bakal dapet berapa nih? 40.639.685 rupiah. Banyak ya. Sekarang coba kalau uang 590.000 tadi kita investasikan di reksadana pendapatan tetap dengan asumsi tingkat pengembalian 11% per tahun. Pas kamu usia 25 tahun, kamu bisa dapat berapa? Aku hitungin lagi. Nah, di usia 25 tahun nanti kamu bakal dapat 46.950.667 rupiah. Nah, selain investasi di reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, kamu juga bisa sih investasi di reksadana saham. Tapi sebaiknya ini untuk target yang di atas 5 tahun. Ini aku hanya simulasikan di pasar uang dan pendapatan tetap karena kan targetnya hanya 5 tahun ya. Kalau target kamu 100 juta nih, kayak yang di thread viral 25 tahun tadi nih, ya, berapa yang harus kamu sisihkan per bulan? Kalau itu aku hitung ya, pakai kalkulator nih, 5 tahun lagi kamu dapat 100 juta, asumsi pengembalian reksadana pasar uang 5,5%, tiap bulan tuh kamu harus sisihkan sebesar 1.451.000 rupiah. Ya, lumayan banyak. Terus kalau kamu investasikan di reksadana pendapatan tetap dengan tingkat pengembalian sekitar 11% per tahun, setiap bulannya kamu harus sisihkan sebesar 1.257.000 rupiah. Nah, ada satu cara lagi nih yang bisa kamu lakukan untuk menambah penghasilan. Jadi, kita nggak bisa mengandalkan penghasilan kamu yang UMR itu aja. Kamu harus nambah penghasilan nih. Ini sudah aku bahas juga di video sebelumnya ya, yang ini. Tonton dulu ya. Sekarang kan semua udah dijual online. Kenapa kamu nggak coba buka online shop? Ya, ini bisa jadi side hustle kamu loh.
Atau kamu juga bisa menambah keterampilan ya, atau upgrade keterampilan yang udah ada. Terus nanti ilmunya dipraktekin untuk side hustle. Misalnya nih, kamu belajar untuk jadi trainer anak sekolahan, terus kamu ambil kerja sambilan untuk ngajar sebagai guru les. Jadi nih buat teman-teman yang gaji UMR ya, atau yang bergaji kecil, hanya pegawai kecil, jangan patah semangat. Kamu pasti bisa kok untuk nabung dan investasi dengan cara meningkatkan kemampuan tadi. Bisa dengan belajar hal baru atau meningkatkan keterampilan yang udah ada. Jadi kamu bisa bersaing nih menghadapi persaingan pasar bebas nanti ya, banyak banget pesaing di sana. Kamu bisa dapat kerjaan baru dan gaji yang lebih tinggi kalau kamu punya kemampuan yang lebih baik. Kalau kamu konsisten ya melakukan yang aku sarankan tadi ya, terus aja belajar, tingkatkan potensi dan keterampilan, kemudian cari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih baik lagi, bukan nggak mungkin di usia kamu yang 25 tahun ya, kamu bisa dapat pekerjaan dengan gaji yang mendekati 8 juta seperti di thread yang viral tadi. Semua mungkin kok. Seperti yang sudah aku sebut di video aku yang sebelumnya ya, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Investasi terbaik adalah investasi untuk dirimu sendiri ya, leher ke atas. Semakin banyak kamu menambah ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, maka pendapatanmu akan semakin bertambah. Semangat ya guys, kamu pasti bisa. Oke, thank you ya guys sudah nonton sampai tuntas. Segera dipraktekkan ya, jangan cuma nonton aja. Dan jangan ditunda nunggu nanti-nanti, keburu tua. See you on the next video.